Baik, selamat pagi siswa. Eh, ya, kita terakhir kemarin sudah membahas tentang gerak sebuah benda yang diungkapkan dalam bentuk grafik V versus T. Nah, sekarang kalau dibalik ada sebuah benda atau siswa aja deh, jangan benda terus. Ada siswa yang bergerak dengan perubahan posisinya seperti ini. Misalnya saja ini S, ini posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter. Atau mula-mula kita sebut saja untuk misalnya saja Zura. Zura monitor Zura. Lu? Oke, misalnya Zura di sini, mula-mula. Kemudian tiba-tiba Zura berada di sini setelah beberapa detik. Habis itu ke situ, kemudian pindah lagi ke sini. Habis itu pindah lagi ke sana. Dengan komposisi waktunya demikian. Saat T sama dengan 0, dia berada di sini. T sama dengan 2 detik, sudah di sini. Tetapi T sama dengan 3 detik, ternyata masih tetap 3 meter. Kemudian T sama dengan 5 detik, di situ. Tetapi T saat 6 detik, itu sudah balik lagi ke sini. Nah, ini bahasa fisikanya yang terjadi. Misalnya siswa, maju, jalan, tak, tak, tak. Setelah 3 meter, di detik ketiga kok tetap di situ. Oh, berarti jalan di tempat, gerak, tak, 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 tak. Habis itu maju, jalan, tak, tak. Habis itu detik kelima, kembali ke tempat semula. Nah, dari kondisi seperti itu, kalau kemudian saya minta saudara siswa semuanya membuat grafik, yang ke sana T, yang ke sana S. Nah, S dulu. S ini meter. Kemudian nanti kalau ini sudah dapat, kamu bikin grafik lagi. Yang ini horizontalnya T, second, kemudian ke atasnya V versus T. Nah, kira-kira bisa dihajar siswa? Halo? Mau dicoba atau mau langsung kita hajar bersama-sama? Langsung kita coba hajar bersama-sama. Oke. Saya andaikan ini detik ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Kemudian naiknya di sini adalah S. Berarti 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Kita lihat, posisi mula-mula berada di posisi acuan 0, pusat. Posisi mula-mula. Detik kedua di sini, Zuhra berada di 3 meter. Detik kedua berada 3 meter. Set. Berarti kayak gitu posisinya. Oh, berarti pindah dari 0 ke 3. Habis itu detik ketiga di mana? Masih tetap di 3. Oh, berarti di sini. Set. Detik kelima di sini. Ternyata sekarang berada di 4 meter. Oh, cuma di situ. Set. Detik ke-6 kembali ke tempat semula. Oh, di sini berarti. Oh, hajar. Set. Nah, ternyata grafiknya seolah kayak gini. Nah, yang harus kita pelototi adalah karena kita mau mendefinisikan si Zuhra itu pindah dari posisi awal maksud saya, ke posisi yang lain.
ternyata berbeda-beda di setiap kasus. Oh, kalau gitu kita lihat masing-masing kondisi. Kita lihat untuk kondisi section 1. Seksi 1 mulai dari sini sampai detik kedua. Kemudian kita pisahkan saja dari detik kedua ke detik 3 ternyata bentuknya beda. Dari detik 3 ke 4 ternyata beda lagi. Yang ke ini beda lagi. Nah, karena beda-beda, maka kita definisikan untuk masing-masing menyesuaikan. Kita lihat untuk kasus yang pertama. Apa yang terjadi dengan Zuhra pada saat melakukan perpindahan dari detik ke 0 sampai ke detik kedua? Halo? Enggak dengar, kurang keras. Halo? Kecepatan Zuhra V ke kondisi 1 sama dengan kecepatan itu apa? Kecepatan itu apa kecepatan? Kok jarak per waktu lagi? Jarak per waktu itu zaman kamu SMP. Kita lihat. Dulu pernah kita bahas V sama dengan, nih lihat. V sama dengan S seperti ini hanya berlaku jika kayak GLB. Kita nggak ngomongin GLB, kita ngomongin secara umum. V itu apa sih? Oh, kecepatan adalah perpindahan setiap interval waktu. Move on guys, move on. Ini hanya berlaku jika SMP. Oke. Jadi kecepatan itu apa kecepatan? Delta itu apa delta? Perubahan perpindahan itu bisa dibaca menjadi setiap. Delta T itu apa? Interval waktu. Oke, nanti kita hajar lebih detail lagi kalau perlu. Move on guys, move on. Kamu juga SMA. Loh, mana tadi? Oh, kalau gitu V sama dengan delta S per delta T. Berapakah perubahan perpindahan atau jaraknya? 3 meter. Berapa selang waktunya? Delta T, interval waktu, selang waktu. 2 kilogram. 2 detik. Oh, kalau gitu V section 1 sama dengan 1,5 meter per detik. Kita lihat section 2. Apa yang terjadi dengan yang terjadi pada kondisi kedua? V-nya V kok tetap. V itu apa sih? Delta S itu apa? Apakah posisinya berubah? Kalau tidak berarti berapa besarnya delta S?
detik 0 sampai 2 sekon, kecepatannya 1,5 meter per sekon. Oke. Sampai 2, 1,5. 1,5 meter. Sampai detik kedua. Dari 2 ke 3, kecepatannya 0. Oh, berarti detik dari 2 ke 3 grafiknya kayak gini. Dari 3 ke 4, section 3, oh cuma setengah meter. Setengah meter. 3 ke 4, 3 ke 4 ya? Ya. 3 ke 5. 3 ke 5, sampai 5. Terus 5 ke 6, minus 4. Minus 4 berarti ke bawah. Set. Min 4 meter per sekon. Nah, kayak gini grafiknya. Ternyata gerakan kayak tadi dibentuk dibentuk dalam bentuk grafik V versus V, jadinya bentuknya kayak gitu. Dengan asumsi V-nya dianggap konstan. Oh, ternyata nih, kalau seandainya grafiknya V versus T, yang namanya S itu kan sama dengan luas grafik V versus T. Oh, karena S sama dengan luas grafik V versus T, maka setiap gerakan kita juga bisa ngitung lagi. Oh, berarti section 1 bentuknya kayak gini. Berarti S-nya sama dengan 2 kali 1,5. Sama dengan 2 kali 1,5 meter per sekon kalikan ini sekon. Karena bentuknya kotak. Sama dengan 3 meter. Yang di sini 0. Yang ini setengah kali 2 sama dengan 1 meter. Tapi yang di sini minus 4 meter. Jadi kalau di total berapa? Ini 4 min 1, 3. Oh, berarti sama dengan 0. Ya kan? Oh, berarti kembali ke 4 semula. Gimana? Terlalu cepat kah? Ini kan sudah pernah dibahas. Dan lagi bentuknya enak sekali. Bisa diterima? Oke, lanjut. Sekarang saya beri contoh. Bagaimana kalau sekarang V versus T-nya lebih acak? Di sini T, ke sana V. Seperti biasa, 0, 1, 2, 3, 4, 5 detik. Kemudian naiknya seperti biasa 1, 2, 3, 4. Satuannya jangan lupa meter per sekon. Grafiknya, kepencet. Grafiknya adalah warnanya saya ganti dulu supaya enak dilihat. Mula-mula di sini. Kemudian pada detik keempat di sini. Seret. Detik ketiga kayak gitu. Seret. Seret. Detik keempat di sini. Detik kelima dan keenam ke sini. Set. Nggak usah, jelek, terputus. Bentar, saya ulang. Detik ke, ya udah 4 detik aja deh. 4 detik aja. Silahkan kita perhatikan. Oh, ternyata bentuknya seperti itu. Maka dari itu kita bisa menghajar yang namanya S. Oh, ternyata beda-beda. Berarti kita andaikan saja ini adalah seksi 1, seksi 2, seksi 3. Jika dia grafiknya V versus T, maka S sama dengan luas grafik, gitu kan? Oke, kita hajar. Berapakah S1? Bentuknya apa? Nah, trapesium. Berapakah ini nilainya? Loh, kok 5 sih?
2 meter tambah 3 meter per sekon kali 2 meter 2 sekon per 2 sama dengan 5 meter. Oke, section 2. Bentuknya apa bentuknya? Persegi panjang. Kalau gitu berapa dasarnya S? 3 kali 1, 3 meter. Yang ketiga, bentuknya apa? Segitiga siku-siku. Kalau gitu berapa S-nya? Setengah kali 1 kali sama dengan 1,5 meter. Oh, berarti S total sama dengan berapa? 9,5 meter. Berapakah T total? Total waktunya berapa sekon? 4 sekon. Oh, berarti kita tahu yang disebut besaran V rata. Maaf, tulisannya jelek. Saya ulang lagi. Ini yang disebut V rata, V rata-rata. Sama dengan S total yang kita jalankan per T total. Nggak peduli caranya, yang penting hasilnya adalah 9,5 meter jarak total yang ditempuh selama total waktu 4 sekon. 9,5 per 4 meter per sekon. Inilah V rata. Jadi ibaratnya gini, ibaratnya kamu disuruh jalan dari Jogja ke Magelang. Jaraknya 40 km. Nah, selama 40 km itu bisa jadi kan kamu gaspol. Karena jalannya sepi, tiba-tiba harus lampu merah, ngik rempol, ya kan? Kemudian berhenti karena lampu merah, habis itu gaspol lagi. Kemudian kecepatannya konstan karena sudah sampai 90 km per jam. Habis itu rempol lagi karena ada orang menyeberang. Kecepatannya turun, habis itu. Nah, yang penting kamu sampai di sini berapa jam? 2 jam. Oh, berarti kecepatan rata-rata kamu adalah 40 per 2 km per jam. Itulah kecepatan rata-rata. Pokoknya jaraknya berapa sampai di sini kapan? Itulah V rata. Nah, detailnya tergantung kondisi saat kapan. Bisa diterima, guys? Oke. Yakin? Oke. Penanaman berikutnya yang harus kita bedakan lagi. Seandainya sekarang adalah ada sebuah mobil. Jalannya ke kanan. Kemudian setiap dia jalan ternyata sambil meneteskan oli. Dengan tetesan oli bentuknya masing-masing adalah sebagai berikut. Ini tetesan oli kemudian difoto. Nah, yang A kayak gini. Yang B bentuknya tetesannya dilihat dari atas adalah seperti ini. Nah, kemudian yang C bentuknya adalah kayak gini. Nah, bentar saya batasi dulu. Ini foto yang pertama, foto kedua, foto 3. Oke. Oh, ternyata diandaikan tetesan itu, tetesan oli
terjadi setiap 0,2 detik. Nah, permasalahannya adalah pemahaman 0,2 detik ini besaran apa? Terjadi setiap 0,2 detik. Besaran apa itu 0,2 detik? Kita lihat. Kita juga pernah membahas tentang misalnya contoh kayak gini. Oh, waktu yang terjadi pada gerak benda ke satu adalah 0,1 detik, 2 detik, 3 detik. Inilah waktu. Tetapi, oh ternyata setiap delta T1 sekon, inilah yang disebut interval waktu. Atau selang waktu bahasa Indonesianya. Oh, setiap selang waktu 1 sekon, oh setiap interval waktu 1 sekon, yang terjadi apa? Ada delta V 10 meter per detik. Oh, berarti ada A. Jadi 0,2 detik ini besaran apa? Bukan waktu, tapi adalah selang waktu. Delta T. Oh, lagi. Kamu masih SMP lagi, kayak gitu caranya. Kita ngomongin selang waktu, bukan waktu. Beda sekali. Selang waktu atau delta T. Nah, apa yang terjadi dengan masing-masing titik? Ini disebut delta S1, delta S2. Delta S itu apa? Perubahan, perpindahan atau perubahan jarak. Kalau geraknya lurus, maka jarak sama dengan perpindahan. Nah, kalau gitu, apa yang terjadi dengan V benda pada saat kondisi A? V itu apa V? Kecepatan itu apa? Delta S per delta T itu artinya apa? Setiap interval waktu. Oke. Apa yang terjadi setiap interval waktu? Delta S-nya semakin, kalau delta S-nya semakin bertambah, maka V-nya semakin besar. Nah, kalau V-nya semakin besar, maka percepatannya makin delay bukan besar, positif. Nah, oke, kita bandingkan dengan yang B. Oke, kita bandingkan B. Kita bandingkan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Delta S pada gerak B bagaimana? Delta S-nya mendekati sama. Apa yang terjadi kalau delta S-nya sama? Berarti V-nya tetap atau sama. Kalau V-nya tetap, maka A-nya sama dengan nah, oh A sama dengan 0 itu V-nya tidak berubah. Karena apa? Yang namanya V, karena A sama dengan besarnya perubahan kecepatan setiap interval waktu. Oh, setiap selang waktu apa artinya V-nya berubah? Tidak. Makanya itu
detik. Nah, tentukanlah delta S setiap 0,01 detik. Ini bahasa fisika. Tentukan. Silakan caranya berpikir gimana? Ya, 0,15. 0,1 detik. Foto benda batu ini difoto 0,1 detik. Ini sekon. Beda 0,15 detik. 5 sekon. Beda kan? Angka 5-nya saya kan konsisten kalau kamu perhatikan. Comparable nggak? Angka 5 dengan huruf S comparable nggak? Nah, itulah repotnya sama orang fisika. Disiplin, nulis aja sih disiplin gitu. Bentuk font itu juga harus disiplin. Oke, ada lagi. Oke, silahkan dicoba. Delta S setiap 0,1 detik. Yang harus dipelototi adalah apa yang terjadi dengan bahasa ini. Setiap apa ini? Setiap detik, apa ini? Setiap detik V bertambah 10 meter per detik. Ini kan V setiap detik. Kalau setiap 0,1 detik, V-nya bertambah berapa? 1 meter per detik. Nah, V itu apa sih, V? Definisi percepatan tadi apa? Nah, perpindahan setiap interval waktu. Oh, kalau gitu setiap detik S-nya, delta S-nya bertambah. Ya kan? Oh, kalau gitu setiap detik delta S-nya bertambah 1 meter. Paham nggak? Nah, jadi apa yang terjadi di situ fotonya? Halo? Terlalu sulit kah? Kenapa? Oh, suaranya kecil. Aduh, kalau udah masalah internet, udah masalah besar nih. Oke, sampai di sini. Yang bagian yang sulitnya bagaimana? Atau saya ulangi lagi? Saya ulangi. Saya hapus dulu yang bermasalah dengan putus-putusnya. Oke. Ditanyakan berapakah delta S setiap 0,1 detik. Nah, yang harus dipelototi di sini adalah definisi A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat itu artinya apa? Nah, artinya dulu. Artinya setiap detik, apa yang terjadi? Kecepatannya bertambah 10 meter per detik. Itu kan setiap detik. Nah, kalau setiap 0,1 detik, kecepatannya bagaimana? V-nya
bertambah 1 meter per sekon. Itu V-nya bertambah. Nah, misalnya saja mula-mula V-nya 0. Nah, apa yang terjadi dengan V pada saat 0,1 detik? Menjadi sama dengan 1 meter per sekon. Kalau 1 meter per sekon, kecepatannya berapakah delta S pada saat 0,1 detik? Loh, 0,1 detik loh selang waktunya loh. 0,1 meter. Ya kan? Paham nggak? Kemudian ini kan detik. Ini detik ke 0,1 sekon. Kemudian yang ini adalah detik ke 0,2 sekon. T-nya. Sekarang tambah lagi 0,1 sekon. V-nya di sini berapa? V setelah 0,2 sekon. Jadi berapa? Tambah berapa tadi? Setiap 0,1 tambah 1 meter. Berarti sekarang di sini menjadi 2 meter per detik. Supaya V-nya menjadi 2 meter per detik, berarti delta S-nya di sini berapa? Selang waktunya kan tetap 0,1. Berarti di sini 0, nah seperti itu. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi kalau kamu memfoto itu makin jauh, makin jauh, makin jauh dengan selang waktu seperti itu. Asik kan? Menurut saya sih asik. Bisa diterima guys. Atau terlalu sulit ini permasalahannya. Ya, silakan. Oke, V-nya berapa? 1 meter per sekon. Selang waktunya berapa? 0,1. Yang namanya V sama dengan delta S per delta T. Delta T-nya berapa? 0,1 sekon. Karena difoto setiap 0,1 sekon. Kalau gitu, supaya ketemunya sama dengan 1 meter per sekon, maka delta S-nya harus berapa? 0,1. 0,1 dibagi 0,1 kan tetap 1. Oke, memang antenanya harus dipasang yang tinggi dan harus ikut mikir. Kalau nggak ikut mikir, selamanya kamu nggak akan pernah bisa paham. Oke, sampai di sini adakah yang kesulitan? Ya. Nah, definisi kecepatannya di 0,2 sekon itu kan begini. Setiap detik kan kecepatannya tambah 10 meter per sekon. Nah, artinya lagi setiap 0,1 detik V-nya tambah 1 meter per sekon. Kalau mula-mula 0 kecepatannya, maka di detik 0,1 kan kecepatannya menjadi 1 meter per sekon. Karena definisi setiap 0,1 V-nya tambah 1 meter per sekon. Oh, kalau mula-mula V0-nya 0, maka di detik ke 0,1 pasti sudah jadi 1 meter per sekon. Ya kan? Nah, supaya jadi 0,1 meter per sekon, maka delta S-nya itu kan harus hasilnya supaya menjadi 1 pada delta T-nya. Delta T-nya kan sudah tertentu nilainya 0,1. Oh, berarti di sini harus 0,1 meter. Di detik kedua, kecepatannya tambah 1 meter per sekon. Karena setiap 0,1 detik tambah 1 meter per sekon. Oke. Oh, berarti di detik 0,2 sekon, V-nya menjadi 2 meter per sekon. Deal? Nah, supaya jadi 2 meter per sekon, padahal interval waktunya tetap 0,1, maka jarak pisah atau delta S-nya harus 0,2. Sehingga 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 meter per sekon.
mulai terjadi pada detik ketiga. Oke, kita hajar lagi deh. Detik ketiga, V saat 0,3 detik, maka V-nya menjadi sama dengan setiap 0,1 tambah 1 meter per sekon. Menjadi 3 meter per sekon. Oh, supaya jadi 3 meter per sekon, padahal delta T-nya 0,1, berarti delta S-nya sama dengan berapa dari sini ke sini? 0,3. Enak kan bahasa fisikanya kalau ngerti? Nah, saya andaikan delta S-nya, saya ganti warna. Tadi masalah karena warnanya masih sama. Nah, asik kan? Kalau menurut saya sih asik. Oke, sampai di sini bisa diterima. Masih ada lagi yang bermasalah? Kalau tidak, saya ulangi lagi. Tadi, apakah yang dimaksud dengan V bernilai positif? Apa itu V bernilai positif? Gerakannya maju. Apa itu V bernilai 0? Diam. Apa itu V-nya bernilai negatif? Mundur. Oke, sip. Lanjut. Apa itu A bernilai positif? Dipercepat. Apa itu A bernilai 0? Kecepatannya tetap. Apa itu A bernilai negatif? Diperlambat atau kecepatannya berkurang. Oke, sampai di sini bisa diterima? Oke, untuk yang sementara kita materinya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kalau ada pertanyaan boleh dikatakan sekarang. Silahkan. Ya.